Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna wa ta'ala ta'limuna fa intifadha wa tadhkira li fadata wa istifada wa hasanata musqi bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiqa'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin pemirsa, ashab, ikhwan, muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia, alhamdulillah kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadiniya wa la kuniyatu salah ala manabi aslam wa Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid darain ila an qala babu suhbati ila an qala ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika 'alimun wa laysa dhalika illa maulakal karim. Terus di terakhir, khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Masahibaka ora kekancan ing sira illa angin man sapa wong sahibaka kang ngancani sapa man ing sira wa huwa lam hale utaiman biaibika iku biaibika kelawan aibe sira iku alimun iku zat kang maha ngerti. Walai salan ora ono apa dzalika mengkono-mengkono illa maula ka angin pangeran sira al-karimu kang mulia. Khairu man tashabu, khairu man utawi sebagus-bagus wong tashabu kang gawe kekancan sapa sira. Iku man wong yatlubuka, iku man dat yatlubuka kang golei atau nyupreh sapa man ing sira lali syai'in ora krana suwi-wiji yaudu kang bali apa syai' mingka saking sira ilahi maring man. Jadi hikmah terakhir dari bab as-suhbah ini, musannif rahimahullah ingin menjelaskan tentang siapa sih sahabat yang paling terpercaya di antara sahabat-sahabat yang lain, gitu tuh. Apakah manusia, gitu. Kemudian kalau manusia itu manusia yang seperti apa? Dan di sini beliau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan bahwa tidaklah seseorang yang bersahabat denganmu kecuali seseorang yang tahu akan kelemahan-kelemahan dirimu, mengetahui semua kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirimu, dan tidak lain serta tidak bukan kecuali siapa? Maulakal Karim, Tuhanmu yang maha mulia. Itu ya. Sehingga di sini engkau itu tidak akan memiliki teman, tidak akan memiliki kawan kecuali Tuhan. Ya, karena kalau biasanya teman-teman atau bersahabat dengan manusia atau siapapun, itu biasanya ada sesuatu yang membuat kecewa, pasti itu. Entah dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang lama. Nah, sehingga karena dalam hal ini bab suhbah itu terkait tentang tadi orang-orang yang dapat membantu kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang sebaik-baiknya teman itu adalah Allah, gitu ya. Sehingga karena Allah Ta'ala itu merupakan sebaik-baiknya teman, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kata para ulama sufi, para ulama ahli thariqah mengatakan walzamil adaba fi zahirika wa batinika wastahi minhu an yaraka haitsu nahak aw yafqiduka haitsu amarak. Laksanakanlah adab zahir dan batin. Malulah dari Allah, supaya Allah itu malulah darinya, dari Allah, bahwa Allah itu melihatmu sementara kita berada dalam larangannya, atau Allah Ta'ala itu mencari kita padahal Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu. Ini kegedean bos, kak wena ini sing pojok koyo ini, pojok, nah dhuwure bos, nah cek kak wena koyo sore. Ya jadi kita harus, nah enak ini. Jadi kita harus memiliki apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benging mau bro. Baik adab zahir atau adab batin. Makanya banyak dalam keterangan ayat, keterangan hadis, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk malu kepadanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Kata Rasul, malulah kalian kepada Allah sebenar-benarnya malu. Para sahabat bertanya, qalu inna nastahi, walhamdulillah, alhamdulillah kami ini sudah malu kepada Allah. Kata sahabat, kata Rasul, qala lahum al haya'u minallahi haqqal haya. Pengertian dari rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenar-benarnya malu itu adalah antahfadhur ra'sa wa ma hawa, menjaga kepala dan isinya. Menjaga kepala dan isinya. Kepala itu di situ ada otak, ada pikiran. Syahwat pun ada di situ, syahwat. Karena latifatul nafs itu ada di akal, latifatul akal atau latifatul nafs. Bermulanya maksiat itu berasal dari akal. Akal yang pada awal mulanya itu dibisik oleh siapa? Setan. Itu. Maka di sini apa langkah pertama seseorang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu itu adalah menjaga kepala dan isinya, menjaga akal dan isinya. Yang namanya akal kan biasalah, akal itu bisa mikir kemana-mana gitu kan, itu harus dijaga. Ketika akal itu pengen melakukan ini dan itu, memikirkan sesuatu yang tidak boleh menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga, stop gitu kan. Itu pertama. Wal batna wa ma wa'a. Yang kedua adalah perut dan isinya, makan maksudnya itu. Maksudnya jangan sampai memakan harta atau makanan, minuman, perkara-perkara yang tidak boleh, tadi larang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kedua. Yang ketiga, watadzkurul qabra wal bila. Kamu itu harusnya ingat dengan kuburan dan kematian dan kehancuran kematian. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kalau sudah melakukan tiga hal ini, antahfadhar ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wa tadhkurul qabra wal bila, barulah ketika kita sudah bisa melaksanakan tiga hal ini,
baru kita bisa masuk dalam kategori orang yang malu, sebenar-benarnya malu kepada Allah. Gitu. Gak mudah bro, gak mudah. Karena seorang itu, kita dalam diri manusia itu ada apa ya? Ada nafsu. Dalam diri manusia itu ada satu hal yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Ada syahwat itu, ada syahwat, ada nafsu. Itu kekuatan yang selalu mengajak kita kepada hal-hal yang buruk. Bahkan perkara-perkara yang baik pun bisa dihiasi dengan hal yang buruk. Ngaji misalnya, ngaji ini perkara yang baik, tapi ketika sudah terselubungi oleh nafsu, itu niatnya bisa macam-macam. Bisa biar dapat amplop lah, gitu kan, supaya dia itu menjadi orang yang terkenal, populer, segala macam lah, biar dipuji sama orang lain lah, ya, biar dia itu menjadi pimpinan atau orang yang dituakan di daerahnya misalnya, ya seperti itu. Makanya bohong orang-orang yang mengatakan bahwa ketika dia beribadah, ibadahnya dia pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bohong itu. Emang siapa? Dalam sekelas walinya Allah Ta'ala gitu. Ketika mereka beribadah, mereka belum pasti, belum yakin bahwa ibadah mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Ini tugas kita sebagai manusia yang mengajukan atau melaksanakan ibadah sebaik-baiknya menurut kita. Makanya para sahabat ketika turun sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, fa inna la naqdiru ala dzalika, kami itu nggak akan mampu untuk bisa melaksanakan ketakwaan setakwa-takwanya. Barulah turun ayat setelah itu, ittaqullaha mastata'tum, gitu. Bertakwalah kalian semua wahai para sahabat, wahai semua umat Islam, semampu kalian. Begitu juga dalam hal ibadah, gitu tuh. Jadi ibadah apapun yang bisa kita laksanakan, ya kita bisa melaksanakannya dengan kondisi yang sebaik mungkin menurut kita, bukan menurut Allah. Ya kalau menurut Allah, siapa yang mampu, siapa yang kuat. Nah makanya di sini dalam hadis ini tadi kata Rasul, kita diperintahkan untuk memiliki rasa malu kepada Allah Ta'ala semalu-malunya, sebenar-benarnya malu dengan melakukan 3 hal ini. Ya itu menurut kita masih pelaksanaan penjagaan akal dan isinya, penjagaan perut dan isinya, mengingat kuburan dan kematian. Itu kan pasti semampu kita. Nggak mungkin dong setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik kita selalu memikirkan kematian, memikirkan kuburan. Stres nanti kita bro. Karena kondisinya bukan seperti kondisinya para kekasih Allah Ta'ala. Kalau kekasih Allah Ta'ala jelas, gitu tuh maksudnya. Maka lanjut, fasahibul ladzi yadumu laka huwal ladzi yashabuka. Maksudnya sahabat yang abadi yang kita miliki itu siapa? Sahabat yang abadi yang selalu menemani kita dalam suka, dalam duka, tiada lain dan tiada bukan kecuali Allah. Allah itu tahu segala-galanya tentang kita. Sehingga karena kita tahu bahwa kita memiliki sahabat yang selalu bersama kita, selalu tidak pernah melepaskan diri dari kita sedetik pun, semenit pun, ya kita tidak akan berpura-pura di hadapan Allah. Berbeda dengan sahabat, misalnya seorang yang memiliki sahabat pejabat misalnya, ya entah itu bupati lah, entah itu camat, lurah dan lain sebagainya. Ya biasanya namanya orang-orang yang tadi disebutkan itu, ketika kita mendekati mereka itu pasti ada unsur-unsur sesuatu itu, penuh kepura-puraan gitu. Secara bahasa yang munafik lah, secara bahasa yang menutupi keburukan gitulah.
semuanya serba kayak gitu. Nah, sementara hal ini tidak bisa aplikasikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perlakuan apapun, perbuatan apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu Allah tahu. Gitu tuh. Bahkan jika kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala justru menutupinya. Dan ketika kita itu minta maaf, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah maafkan. Gitu tuh. Nah, itu sehingga untuk apa lagi gitu? Kalau kita itu tidak memiliki keinginan untuk dekat, untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Makanya pada bagian kedua dari hikmah ini, khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baiknya orang adalah seseorang yang engkau bersahabat dengannya, yang dia itu mencarimu bukan karena sesuatu yang balik, bukan karena ada sesuatu yang kembali kepada dirinya. Siapa itu? Ya nggak ada kecuali Allah. Ya berarti seburuk-buruknya sahabat itu adalah sahabat atau seseorang yang membutuhkan kita, yang mencari kita, tetapi karena ada sesuatu manfaat yang kembali kepada dirinya. Itu jelek-jeleknya sahabat itu, bro. Gitu kan? Nah, sehingga dari sini kita harus selektif memilih sahabat itu. Ya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat gitu kan, bergaul. Ya, karena kalau untuk Allah Ta'ala ya pasti kan, ibaratnya setidak-tidaknya kita itu menanamkan di dalam diri kita ya ketika kita beribadah tadi, tidak atau jangan mengharapkan sesuatu dari Allah, ya kan? Ya karena Allah Ta'ala itu tidak butuh dengan kita, justru kita itu butuh dengan Allah. Terus jangan neko-neko ketika sholat, ketika ibadah, ketika puasa, zikir dan lain sebagainya. Tujuannya kita meminta imbalan dibalik ibadah yang telah kita perbuat. Emang Allah itu babu kamu? Gitu loh. Nah, emang ini berlakunya itu di kalangan para ahli hakikat, gitu ya. Ya sehingga kita itu belum mencapai tingkatan yang seperti ini. Gitu. Tapi setidak-tidaknya kita tahu, dan kalau bisa ya kita mengejar apa yang sudah mereka capai, gitu kan. Nah, sehingga dalam pepatah mengatakan jarribin nas tajidhum aqarib. Kalau kamu pengen tahu tentang manusia, udah sih tes aja itu. Tes aja. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang membutuhkan diri kita, ya, atau ada seseorang yang membutuhkan orang lain, ya coba dites sejauh mana itu persahabatan antara dirinya dengan orang itu, si A dan si B, ya, sejauh mana persahabatan mereka berdua, kemudian di balik persahabatan itu ada apa. Tes aja. Dan kalau disuruh mengatakan tajidhum aqarib, engkau akan mendapati manusia itu seperti kalajengking, ya kan? Dideketin, ternyata apa? Dikasih racun. Gitu kan? Nah gitu. Faidah talat tas-suhbah fashabil arif. Nah, sehingga ketika engkau itu ingin bersahabat, udah bersahabatlah dengan orang-orang yang ahli ma'rifat. Siapa mereka? Yang sebelumnya sudah dijelaskan. La tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau bersahabat kecuali seseorang yang tingkah lakunya
perbuatannya membuat dirimu semangat untuk menuju ke Allah, dan ucapannya pun sama. Ucapannya itu mengajak dirimu kepada Allah, gitu tuh. Nah, sehingga orang yang seperti ini, orang yang tadi tingkah lakunya mengingatkan kita kepada Allah, ucapannya mengingatkan kita dan mengajak kita kepada Allah, ya hakikatnya ketika kita bersahabat dengan orang itu, berarti kita telah bersahabat dengan siapa? Dengan Allah, secara tidak langsung. Itu kan? Makanya kata Imam Ibnu Ajib rahimahullahu ta'ala, man yusilu ilallahi ta'ala mawjudun la yanqati'una abadan. Orang-orang yang dapat mengusulkan, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan terputus sampai hari kiamat. La yanqati'una abadan, selama-lamanya tidak akan terputus sampai hari kiamat, itu tetap ada. Zahirun zuhur syams, mereka itu nampak seperti nampaknya matahari, saking banyaknya itu. La yakhfaun, mereka itu tidak samar, tidak bersembunyi, kecuali illa ala man aradallahu minhu tardan wa bu'da, kecuali memang oleh Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala menginginkan dirinya untuk menjadi orang yang terusir dan jauh dari Allah, maka dia tidak akan menemui orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang bisa mengusulkan seseorang kepada Allah, gitu ya. Sehingga dari bab ini Al-Musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala itu ingin memberikan pesan-pesan kepada kita semua dan sahabat-sahabat kita, agar kita itu mencari sahabat yang dapat mengajak diri kita kepada Allah. Kalau memang tidak bisa, ya setidak-tidaknya selalu mengingatkan kita itu. Supaya apa? Supaya perbuatan, perilaku, ibadah yang kita laksanakan itu tidak sia-sia, dan kita tidak merasa bahwa kita telah melaksanakan ibadah yang banyak, dan kita merasa bahwa kita tidak merasa bahwa ibadah ini harus dikasih upah oleh Allah Ta'ala, dikasih balasan oleh Allah Ta'ala, supaya jangan seperti itu ya. Bab utama Allah Ta'ala.